bukan hadiah dari kaum penjajah, tapi jam kerja yang kita nikmati saat ini adalah buah perjuangan yang panjang, yang gigih, yang tanpa lelah mereka menyampaikan aspirasi tersebut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih kompak kawan-kawan, tunjukkan bahwa buruh itu solid, tak gentar menghadapi terik matahari, tak gentar menghadapi hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap itu kawan-kawan. Pertama-tama saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masa aksi Gabungan Serikat Buruh Indonesia beserta Front Mahasiswa Nasional, Agra, dan seluruh buruh yang terlibat dalam aksi hari ini. Kawan-kawan, bahwa kita ketahui hari ini tepat tanggal 1 Mei atau lebih dikenal International Labor Day atau Hari Buruh Internasional atau lebih kenal May Day. May Day bukan hanya sekedar seremonial kawan-kawan. May Day bukan arti bahwa kita memperjuangkan, mengisi perjuangan para pejuang pendahulu untuk rekreasi kawan-kawan. Mengisi perjuangan para pendahulu untuk santai-santai dan leha-leha kawan-kawan. Tapi apa kawan-kawan? Minimal kita menyampaikan kepada khalayak luas, kepada internasional, kepada nasional, bahwa kita menyampaikan May Day itu adalah perubahan panjang bagi buruh. Apa perubahannya kawan-kawan? Bahwa dulu May Day diawali dari perjuangan buruh di tahun 1886. Apa perjuangannya? Salah satunya adalah mereka para buruh pendahulu pejuang kita berdarah-darah, mengorbankan nyawa, tetesan keringat, keluarga untuk memperjuangkan jam kerja panjang kawan-kawan. Jam kerja yang kawan-kawan nikmati hari ini, 8 jam kerja sehari, itu bukan hadiah dari penguasa. Itu bukan hadiah dari kaum pemodal. Itu bukan hadiah dari kaum penjajah. Tapi jam kerja yang kita nikmati saat ini adalah buah perjuangan yang panjang, yang gigih, yang tanpa lelah mereka menyampaikan aspirasi tersebut. Sehingga buah dari perjuangan yang panjang tersebut menghasilkan perubahan, digantinya 14 sampai 18 jam kerja pokok sehari menjadi 8 jam kawan-kawan. Apakah itu perjuangan itu akan kita maknai santai-santai aja kawan-kawan? Tidak. Tentu kita sebagai buruh yang terdidik, kita sebagai buruh yang terpimpin akan mengisi perjuangan ini dengan melakukan satu adalah edukasi di setiap basis-basis kawan-kawan dengan bendera dan organisasi apapun itu. Melakukan agitasi yang baik, melakukan edukasi untuk memperkuat buruh kelas pekerja di dalam perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan serta kesejahteraan bagi anggota khususnya dan umumnya bagi buruh kawan-kawan. Ini harus kita maknai bahwa May Day jelas perubahannya kawan-kawan. Pemerintah melalui putusan MK 168 telah menyampaikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan bagi khusus kelas pekerja atau buruh dikeluarkan dari undang-undang cipta kerja. Dipersilahkan kepada para aktivis, penggerak nasional untuk mewakili, merumuskan, menyampaikan, merancang
baik bagi seluruh sektor di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengakomodir, mengaspirasi segala bentuk celah, kekurangan, dan penindasan yang terjadi terhadap buruh. Mengaspirasi segala sektor apa aja. Sektor buruh, perkebunan, perikanan, sektor petani, mahasiswa, pekerja informal, formal, platform digital atau ojol. Yang sampai saat ini memperjuangkan haknya, sudah mendaftarkan sebagai serikat pekerja, namun hak-haknya, perlindungan hukumnya, perlindungan sosialnya belum terpenuhi. Itu menjadi pandangan kita bersama. Reforma agraria sejati yang notabene dicanangkan oleh pemerintah, memberikan tanah luas 1 juta tanah bagi petani. Mana kawan-kawan? Tentu harus kita sikapi secara baik. Kita pantau, kita awasi, kita lakukan kritik kepada pemerintah. Tentunya kritik yang membangun bangsa dan negara ini agar berpijak pada keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik dari segala lapisan kawan-kawan. Amanat undang-undang telah menyampaikan bahwa bumi, tanah, air, udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan disampaikan untuk kepentingan luas rakyat Indonesia. Tapi apakah amanat itu sudah mengejawantahkan, sudah dilakukan hari ini kawan-kawan? Tentu belum. Maka bagi buruh mengisi perjuangan itu banyak metodenya kawan-kawan. Bagi buruh yang berlaku dalam serikat buruh, serikat pekerja, tentu memperjuangkan, mengawal segala bentuk perubahan undang-undang yang tidak pro kepada buruhnya, yang pro kepada buruhnya. Itu dilihat, kalau sudah baik dilakukan semakin baik, kalau belum baik dilakukan evaluasi agar semua akan jadi baik kawan-kawan. Tanpa kita lakukan buruh itu penguatan yang baik di internal masing-masing, dilakukan edukasi, agitasi yang baik, terus menerus dilakukan regenerasi yang baik, buruh tidak akan maju kawan-kawan. Jangan jadikan buruh kita itu stuck, berdiri di tempat tanpa mengalami perubahan. Hanya begitu aja. Sebagai buruh hanya pergi bekerja pagi, pulang, leha-leha, ngopi. Yang perempuan hanya sumur, kasur, dapur. Tidak itu kawan-kawan. Buruh harus menjadi buruh yang aktif, yang selalu ingin tahu perkembangan undang-undang ketenaga kerjaan dan update perkembangan apapun, agar buruh itu menjadi buruh yang aktif, yang tidak mudah dibodohi, dieksploitasi, dan ditindas oleh siapapun. Itu mungkin yang bisa sampaikan makna May Day hari ini. Tentu sangat luas kita mengawal, tentunya di bidang pendidikan, bagaimana merepresentasikan pendidikan secara baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang baik sekarang mengadopsi sebagai pendidikan platform digital, semua di-share melalui e-learning. Anak-anak yang masih SD harus mengupdate lewat HP-nya, filenya. Tentu nggak aktif kawan-kawan. Melalui survei bahwa pendidikan melalui e-learning itu tidak efektif, tingkat kecerdasannya lemah. Bagaimana di tingkat pertanian? Apakah pemerataan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia yang notabene nenek moyang kita adalah kaum tani sudah merata, sudah diberlakukan, sudah diberikan secara baik atau belum? Ini penting kita lakukan evaluasi secara menyeluruh agar semua termaktub dalam perubahan undang-undang cipta kerja yang baru atau ketenaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, bapak-bapak polisian, untuk silakan mundur.